Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu berada di titik di mana kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap tidak seperti yang kamu harapkan? Pernahkah kamu berdoa siang malam, namun jawaban dari langit seakan belum juga turun? Atau mungkin kamu sedang berada di masa di mana segalanya terasa berat. Doa terasa hampa, langkah terasa lambat, dan hati seakan nyaris menyerah. Banyak orang berkata, bersabarlah, tapi tak semua tahu betapa sabar itu seringkali terasa menyakitkan. Sabar bukan sekadar menunggu, tapi bertahan saat hatimu retak, tanpa tahu kapan semua ini akan berakhir. Namun di balik kesunyian dan air mata itu, ada sesuatu yang besar sedang Allah siapkan. Sesuatu yang hanya diberikan kepada mereka yang mampu bertahan tanpa mengeluh, yang tetap berdoa meski doanya belum dijawab, dan yang tetap percaya meski tak lagi mengerti jalannya. Karena di setiap detik kesabaranmu, ada pahala yang terus ditulis, ada dosa yang sedang dihapus, dan ada derajat yang sedang Allah naikkan tanpa kau sadari. Maka sebelum kau menyerah, ingatlah, mungkin saat ini bukan waktunya untuk mendapat jawaban, tapi waktunya untuk memperlihatkan seberapa kuat hatimu bertahan. Dan di sanalah sabar menjadi bukti cintamu pada Allah. Sabar bukan hanya tentang menahan amarah atau menerima ujian. Ada satu bentuk sabar yang sering terlupakan, padahal justru menjadi tanda keteguhan iman yang sesungguhnya. Ketaatan bukan sekadar melakukan perintah Allah, tapi juga menjaga keistiqamahan di dalamnya. Karena sesungguhnya, yang sulit bukanlah memulai ibadah, tetapi menjaganya agar tetap hidup dalam setiap langkah kehidupan. Betapa banyak orang yang semangat beribadah di awal, namun kemudian futur, lelah di tengah jalan. Betapa banyak yang tekun di awal Ramadan, tapi hilang arah setelahnya. Maka disitulah sabar diuji, bukan di saat badai datang menghantam, tapi ketika hati mulai bosan dengan rutinitas ibadah yang tampak biasa. Sabar dalam ketaatan adalah ketika engkau tetap bangun untuk salat malam meski mata ingin terus terpejam, tetap menundukkan kepala dalam sujud, meski tubuh terasa lelah, tetap menjaga pandangan meski godaan dunia memanggil dari segala arah. Sesungguhnya ketaatan itu menuntut perjuangan. Ia tidak selalu indah, tidak selalu mudah, bahkan terkadang terasa berat. Namun justru disitulah nilainya di sisi Allah. Karena apa yang mudah tidak butuh pengorbanan, dan apa yang tidak butuh pengorbanan jarang melahirkan keikhlasan. Sabar dalam ketaatan adalah tentang memaksa diri untuk tetap berada di jalan yang Allah cintai. Meskipun hawa nafsu mengajak ke arah yang berlawanan, ia adalah pertarungan antara keinginan dunia dengan panggilan akhirat, dan hanya hati yang sabar yang mampu bertahan di dalamnya. Kita sering ingin hasil cepat, ingin rezeki yang luas, ingin hati yang tenang, ingin doa yang langsung dikabulkan. Tapi Allah ingin kita belajar dulu bagaimana menjemput semuanya dengan ketaatan yang penuh kesabaran. Karena tanpa sabar, ibadah hanya akan menjadi rutinitas tanpa ruh. Sedangkan dengan sabar, setiap sujudmu menjadi saksi cinta, setiap zikir menjadi nafas ketenangan, dan setiap ketaatan menjadi tangga menuju surga. Maka bersabarlah dalam ketaatan. Jangan bosan menjadi hamba yang taat, meski dunia menertawakan pilihanmu. Jangan berhenti melangkah di jalan kebaikan hanya karena terasa sepi. Karena ketulusanmu dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia. Dan ingatlah, sabar dalam ketaatan itu bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tetap melangkah meski lelah. Karena mereka yang sabar dalam taat akan merasakan manisnya iman yang tak bisa ditukar oleh apapun di dunia ini. Sungguh, sabar dalam ketaatan adalah tanda bahwa engkau mencintai Allah bukan karena nikmatnya, tapi karena dirinya. Dan siapapun yang terus bersabar dalam ketaatan, maka Allah akan menjaganya dari maksiat, menguatkannya dalam ujian, dan mengangkatnya ke derajat yang tak pernah ia bayangkan.
Sabar bukan hanya tentang menanggung rasa sakit atau menerima ujian hidup dengan ikhlas. Ada sabar yang lebih berat, lebih sunyi, namun jauh lebih mulia di sisi Allah, yaitu sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sabar yang satu ini sering kali terjadi dalam keheningan. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya pergulatan batin seseorang yang berusaha menahan diri dari dosa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya pertempuran antara iman dan hawa nafsu di dalam hati yang tak terlihat. Sabar untuk tidak bermaksiat adalah ketika engkau bisa saja melakukan sesuatu yang haram, tapi memilih untuk tidak melakukannya karena takut pada Allah. Ketika peluang terbuka, kesempatan terbentang, dan bisikan setan terdengar lembut di telinga, namun engkau menundukkan pandangan, menahan tangan, dan menguatkan hati untuk berkata, "Aku bisa tapi aku tidak mau, karena Allah melihatku." Itulah sabar yang sejati. Sabar yang lahir bukan dari ketidakmampuan, tapi dari kesadaran bahwa surga terlalu berharga untuk ditukar dengan kenikmatan sesaat. Betapa banyak orang terjatuh bukan karena mereka tidak tahu mana yang salah, tapi karena mereka tidak kuat menahan diri saat maksiat tampak indah. Setan tidak datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang dengan godaan yang manis, dengan janji kebahagiaan semu, dengan bisikan bahwa sekali ini saja tak apa, tapi sekali yang kau izinkan, bisa menjadi pintu besar menuju kerusakan yang tak berujung. Di sanalah sabar diuji, bukan pada kesulitan tapi pada pilihan. Sabar untuk tidak bermaksiat berarti menjaga pandangan ketika yang haram mudah terlihat, menjaga lisan ketika emosi membara, menjaga hati agar tidak iri, sombong, atau dendam. Ia adalah benteng yang melindungi jiwa dari kehancuran. Karena setiap dosa yang ditahan, sesungguhnya adalah satu langkah lebih dekat menuju ridha Allah. Dan setiap kali engkau menolak maksiat padahal nafsumu menginginkannya, malaikat menulis pahala bagimu seolah engkau baru saja menang dalam peperangan besar. Peperangan melawan diri sendiri. Ketahuilah, tidak ada kemenangan yang lebih mulia dari kemenangan atas hawa nafsu. Menahan diri dari maksiat adalah jihad yang paling berat, karena musuhnya bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Namun justru disitulah nilai tertinggi seorang hamba ketika ia mampu berkata tidak kepada dosa, padahal hatinya sedang bergejolak ingin berkata iya. Maka bersabarlah untuk tidak melakukan maksiat. Mungkin orang lain tidak melihat perjuanganmu, tapi Allah melihatnya. Mungkin dunia tidak memujimu, tapi langit mencatat keteguhanmu. Dan kelak, setiap kali engkau menahan diri hari ini, akan menjadi cahaya yang menerangi langkahmu di hari ketika semua cahaya padam. Sabar untuk tidak bermaksiat adalah tanda bahwa engkau mencintai Allah lebih dari cintamu pada dunia. Karena yang mampu menahan diri bukan orang yang tidak punya keinginan, tapi orang yang punya iman. Setiap manusia pasti diuji. Tak ada satu pun yang luput dari ujian, karena hidup ini memang bukan tempat untuk bersenang-senang, tapi tempat untuk belajar bertahan. Musibah datang tanpa diundang, tanpa aba-aba. Kadang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk sakit, kadang dalam bentuk perpisahan, dan kadang dalam bentuk doa yang belum kunjung dijawab. Namun di balik setiap musibah, ada rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sabar dan percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam takdirnya. Sabar saat ditimpa musibah bukan berarti kita tidak boleh menangis, tidak boleh sedih atau pura-pura kuat. Sabar berarti kita tetap menjaga hati dari keluh kesah yang meragukan. Kebijaksanaan Allah, kita boleh menangis, tapi jangan sampai air mata itu menghapus keyakinan. Kita boleh lelah, tapi jangan sampai kelelahan itu membuat kita berpaling dari Allah. Karena justru dalam kesedihan itulah, Allah ingin kita kembali bersandar hanya kepadanya. Musibah adalah cara Allah memanggil hati yang mulai jauh. Kadang Allah menghancurkan sebagian rencana kita agar kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada selain Dia. Sakit yang kita rasa, kehilangan yang kita tangisi, atau kegagalan yang membuat kita kecewa, semuanya bukan hukuman,
tapi panggilan lembut dari Allah agar kita kembali padanya dengan lebih tulus, lebih bersih, lebih rendah hati. Sabar saat musibah bukan berarti menunggu keadaan membaik, tapi tetap berprasangka baik bahkan ketika keadaan tidak juga berubah. Karena sabar bukan tentang menunggu akhir yang indah, tapi tentang tetap yakin bahwa Allah sedang menulis akhir yang terbaik. Mungkin kita belum melihat hikmahnya sekarang, tapi di sisi Allah tak ada kejadian yang sia-sia. Air mata yang jatuh hari ini akan menjadi saksi di hari nanti, bahwa engkau pernah berjuang bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan keyakinan bahwa Allah bersamamu. Ketahuilah, setiap ujian adalah surat cinta dari Allah. Ia ingin menghapus dosamu dengan rasa sakit. Ia ingin meninggikan derajatmu dengan kesabaran. Ia ingin menumbuhkan hatimu agar tak lagi bergantung pada dunia. Dan bukankah Allah telah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan? Maka jangan takut pada musibah. Takutlah jika engkau kehilangan sabar di dalamnya. Makanya sabar bukan sekadar menahan diri, tapi juga menyerahkan seluruh rasa kepada Allah. Percaya bahwa tidak ada air mata yang jatuh sia-sia, tidak ada luka yang tak diganti pahala. Dan ketika engkau mampu berkata dalam hatimu, "Aku ridha ya Allah meski aku belum mengerti," maka saat itulah engkau sedang berada di puncak keimanan yang paling indah. Sabar saat ditimpa musibah adalah bukti cinta sejati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya tetap tenang meski badai tak kunjung reda. Dan di balik setiap kesabaran itu, Allah sedang menyiapkan pelukan, rahmat yang lebih luas dari segala duka yang pernah engkau rasakan. Sabar itu berat, tidak ada yang mudah dari menahan diri ketika hati sedang bergejolak, ketika dunia terasa sempit, dan ketika harapan seolah tak kunjung datang. Namun di balik kesulitan itulah tersembunyi janji besar dari Allah, janji yang tidak pernah dusta, janji yang menenangkan hati setiap hamba yang memilih untuk bertahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kalimat ini bukan sekadar penghibur tapi sebuah kehormatan. Bayangkan Sang Pencipta langit dan bumi, Rabb semesta alam, bersama denganmu ketika engkau sedang sabar, saat engkau menahan air mata, agar tidak berubah menjadi keluh kesah, saat engkau memilih diam ketika bisa membalas, saat engkau tetap sujud meski hidup terasa berat. Allah bersamamu. Dia melihat setiap detik perjuanganmu, setiap doa yang kau bisikkan dalam hening, setiap luka yang kau sembunyikan di balik senyum. Balasan bagi orang yang sabar bukan hanya pahala, tapi juga kedekatan yang tak ternilai. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan ketenangan di tengah ujian bagi hati yang sabar. Dan kelak, ketika semua telah berlalu, Allah akan membalas dengan sesuatu yang membuat setiap luka terasa berharga. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10, tanpa batas. Bayangkan, tidak ada angka, tidak ada hitungan, tidak ada ukuran dunia yang bisa menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang sabar. Setiap tetes air mata yang jatuh karena kesabaran akan menjadi cahaya di hari yang gelap. Setiap kali engkau menahan diri dari dosa, setiap kali engkau meneguhkan hati di tengah kecewa, setiap kali engkau tetap berbuat baik kepada yang menyakitimu, Allah menghitung semuanya. Orang sabar tidak selalu menang di dunia, tapi mereka selalu mulia di sisi Allah. Mereka mungkin tampak lemah di mata manusia, tapi hatinya kuat karena Allah menjadi penopangnya. Dan ketika dunia meninggalkannya, Allah yang menggenggamnya. Ketika manusia mengkhianatinya, Allah yang menenangkannya. Dan ketika hidup terasa hancur, Allah yang berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Kelak di akhirat, orang-orang yang sabar akan disambut dengan kemuliaan. Malaikat akan berkata kepada mereka, "Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian." Maka sungguh sebaik-baik tempat kesudahan adalah surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20. Bayangkan, semua sakit, semua tangis, semua luka yang dulu menyesakkan dada,
kini berubah menjadi alasan mengapa Allah mempersilakanmu masuk surga. Semua penantian panjang yang dulu membuatmu hampir menyerah, kini menjadi sebab Allah memelukmu dengan rahmatnya. Dan semua kesabaranmu yang dulu tak pernah dipuji manusia, kini dipuji oleh malaikat di hadapan seluruh makhluk. Sungguh, tidak ada perjuangan yang sia-sia bagi orang yang sabar. Setiap luka akan diganti dengan keindahan, setiap kehilangan akan diganti dengan ketenangan, dan setiap air mata yang menetes karena Allah akan diganti dengan senyum yang tak pernah pudar di surganya. Maka bersabarlah, meski hidup terasa berat, meski hati sering letih, meski jalan terasa panjang, karena di ujung setiap kesabaran, ada pelukan Allah yang menunggu, dan tidak ada balasan yang lebih indah dari itu. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Kadang kita diuji lewat kehilangan, kadang lewat kesempitan, kadang pula lewat keinginan yang tidak kunjung terwujud. Namun percayalah, setiap ujian adalah cara Allah menegur dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Allah ingin kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita melawan dunia, tapi seberapa sabar kita dalam menghadapi takdirnya. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Kadang kita diuji lewat kehilangan, kadang lewat kesempitan, kadang pula lewat keinginan yang tidak kunjung terwujud. Namun percayalah, setiap ujian adalah cara Allah menegur dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Allah ingin kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita melawan dunia, tapi seberapa sabar kita dalam menghadapi takdirnya. Sabar bukan berarti diam tanpa arah, tapi berjalan perlahan dengan keyakinan bahwa setiap langkah ada dalam pengawasan Allah. Sabar bukan berarti tanpa air mata, tapi tetap tersenyum dalam doa, karena hati tahu, meski dunia tak mendengar, Allah Maha mendengar. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. 3 jalan yang mengantarkan kita menuju ridha dan cinta Allah yang abadi. Maka teruslah bersabar meski tak mudah, tetaplah teguh dalam kebaikan meski sepi, dan tetaplah percaya meski belum mengerti alasan dari semua yang terjadi. Karena janji Allah itu pasti, bahwa setelah sabar akan datang kemudahan, setelah air mata akan hadir ketenangan, dan setelah luka akan tumbuh kedewasaan iman yang indah. Sahabat, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sabar meniti jalan. Jangan biarkan dunia membuatmu tergesa, jangan biarkan kesedihan membuatmu putus asa. Biarkan sabar menjadi pakaian jiwamu, dan tawakal menjadi sayap hatimu. Karena siapa yang menggenggam sabar, maka ia sedang menggenggam kunci surga. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ibadah, sabar dalam menahan diri, dan sabar dalam menerima takdir. Dan semoga di hari ketika dunia berakhir, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Teruslah menebar kebaikan walau kecil, teruslah bersabar walau berat, karena Lentera Sunnah ini akan terus menyala untuk mengingatkan kita bahwa setiap langkah menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cahaya sabar selalu menerangi langkah kita, hingga kita berjumpa di surga, tempat segala penantian berakhir dengan keindahan.